Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul Sistem Akuntansi Aset. Izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Sari Mutiara Ditonga dengan NPM 2315100180. Di sini saya sebagai pewawancara dan teman Saya Ulan Sriwayuni, MPM 2315100145. Saya sebagai pembaca materi. Baik, saya akan memulainya. Sistem akuntansi aset. Pengertian sistem akuntansi aset adalah suatu bagian dari sistem akuntansi perusahaan atau organisasi yang secara spesifik dirancang untuk mengatur dan mengelola semua aktivitas yang berkaitan dengan aset. Ini mencakup proses pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian atas semua aset yang dimiliki oleh entitas tersebut. Aset tetap. Aset berwujud yang digunakan dalam operasional usaha dan memiliki umur manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya kendaraan, peralatan, gedung, dan tanah. Tujuan sistem akuntansi aset. Yang pertama ada memahami konsep sistem akuntansi aset, memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya sistem akuntansi aset dalam pengelolaan keuangan, khususnya pada UMKM. Yang kedua ada mengidentifikasi dokumen yang digunakan, menjelaskan berbagai dokumen penting yang digunakan dalam pencatatan dan pengelolaan aset tetap seperti formulir permintaan aset, kartu aset tetap, dan berita acara serah terima. Yang ketiga ada menjelaskan prosedur pengelolaan aset. Menyusun tahapan prosedur pengelolaan aset mulai dari perolehan, penyusutan, mutasi, hingga penghapusan aset sesuai standar akuntansi. Yang keempat, mengetahui peran dan tanggung jawab pihak terkait, menguraikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses akuntansi aset, serta peran dan tanggung jawab masing-masing. Contohnya pemilik akuntan, penggunaan aset, dan petugas aset. Yang kelima ada mengenal dan menyusun jurnal akuntansi aset, mengajarkan pembuatan jurnal standar akuntansi untuk transaksi pembelian, penyusutan, mutasi, dan penghapusan aset. Yang terakhir ada mampu membuat sistem akuntansi aset untuk UMKM, membekali peserta dengan kemampuan praktis untuk menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi aset sederhana yang sesuai dengan skala dan kebutuhan UMKM. Komponen dalam sistem akuntansi aset UMKM. Yang pertama ada dokumen pendukung. Dokumen menjadi alat bukti transaksi dan dasar pencatatan akuntansi aset. Dokumen yang digunakan yang pertama ada formulir permintaan aset, kedua formulir persetujuan pembelian, yang ketiga faktor pembelian atau nota, yang keempat ada berita acara serah terima aset, yang kelima ada kartu aset tetap, yang keenam ada formulir mutasi aset, yang terakhir ada formulir penghapus aset. 2. Prosedur pengelolaan aset. Rangkaian langkah sistematis dalam pencatatan dan mengelola aset yang meliputi permintaan dan persetujuan pengadaan aset, pembelian dan pencatatan aset, perhitungan dan pencatatan penyusutan secara berkala, mutasi atau pemindahan aset antar unit atau lokasi, penghapusan atau pelepasan aset tidak produktif. 3. Pihak yang terlibat. Masing-masing pihak memiliki peran penting dalam menjalankan sistem ini. Pertama, pemilik atau manajer menyetujui pembelian dan penghapusan aset. Kedua, penggunaan aset atau unit terkait mengusulkan kebutuhan dan menggunakan aset. Yang ketiga ada bagian pembeli, melakukan proses pengadaan sesuai persetujuan. Yang keempat ada
atau bagian keuangan, mencatat aset, menyusun jurnal, menghitung penyusutan. Yang kelima ada petugas aset atau inventaris, memastikan keberadaan dan kondisi aset. Keempat, jurnal standar akuntansi. Di sini ada tabel pencatatan transaksi keuangan terkait aset tetap. Jurnal jenis transaksi pembelian aset tunai atau kredit. Akses yang terkait aset tetap, kas atau utang. Contoh jurnal, debitnya aset tetap, kreditnya kas atau utang. Jenis transaksi penyusutan aset. Aset yang terkait, beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Contoh jurnal, debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Yang ketiga, penghapusan aset. Akses yang terkait, akumulasi penyusutan akses aset tetap. Contoh jurnal, debitnya akumulasi penyusutan, kreditnya aset tetap. Prinsip yang akuntansi yang terdalam sistem akuntansi aset. Berikut beberapa prinsip dasar akuntansi yang relevan dan diterapkan dalam pengelolaan aset tetap UMKM. Prinsip yang pertama, biaya historis. Penjelas aset dicatat sebesar harga perolehan awalnya, termasuk semua biaya terkait pengadaan. Kedua, prinsip konsisten. Metode penyusutan dan pencatatan aset harus digunakan secara konsisten dari periode ke periode. Yang ketiga, prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Beban penyusutan harus diakui dan dicatat sesuai masa manfaat aset. Yang keempat, ada prinsip pengungkapan penuh. Informasi tentang aset tetap, nilai buku, penyusutan, pelepasan harus disajikan dalam pelaporan keuangan. Sistem pengadaan barang atau aset. Sistem ini mengatur bagaimana proses permintaan hingga pembelian aset dilakukan secara tertib dan terdokumentasi. Tahap sistem pengadaan aset tetap UMKM. Yang pertama ada permintaan aset. Penggunaan aset mengisi formulir permintaan aset berdasarkan kebutuhan operasional. Yang kedua ada persetujuan manajemen. Pemilik atau manajer menyetujui pembelian berdasarkan ketersediaan anggaran. Yang ketiga ada proses pembelian. Bagian pembelian mencari pemasok, melakukan negosiasi dan menerima barang seperti faktur. Yang keempat ada pencatatan aset. Aset dicatat dalam kartu aset dan buku besar aset tetap. Yang kelima ada dokumentasi. Faktur, berita acara, serah terima, dan foto aset disimpan untuk dokumentasi dan audit. Layanan yang terkait dengan sistem akuntansi aset UMKM. Agar sistem berjalan optimal, UMKM sebaiknya menerapkan atau mendapat dukungan dari layanan. Yang pertama ada layanan akuntansi dan keuangan. Fungsinya itu sebagai pencatatan aset, penyusutan, pembuatan laporan keuangan. Yang kedua ada layanan IT atau software akuntansi. Fungsinya mengelola data aset, penyusutan otomatis, dan laporan aset tetap. Yang ketiga ada layanan audit internal atau eksternal. Fungsinya sebagai beban penyusutan harus diakui dan dicatat sesuai masa manfaat aset. Yang terakhir ada pelatihan akuntansi UMKM. Fungsinya sebagai meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dalam menerapkan sistem akuntansi aset. Kesimpulan, sistem akuntansi aset merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan UMKM. Sistem ini membantu mencatat, mengelola, dan mengontrol aset tetap seperti peralatan dan kendaraan secara efisien dan akuntabel. Dalam penerapannya, sistem ini melibatkan dokumen pendukung
prosedur pengelolaan pihak-pihak terkait, serta pencatatan jurnal akuntansi yang sesuai standar. Selain itu, sistem ini terintegrasi dengan jenis akuntansi lain seperti akuntansi keuangan, manajemen, biaya, dan perpajakan. Prosedur pengelolaan dan pelepasan aset yang tertib membantu UMKM menjaga efisiensi, menghindari kehilangan aset, dan menyusun laporan keuangan yang lebih akurat. Dengan penerapan sistem akuntansi aset yang sederhana, namun struktur UMKM dapat meningkatkan kredibilitas, memperkuat aset permodalan, dan mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil pembaca materi. Selanjutnya akan saya paparkan video wawancara teman saya. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Perkenalkan Kak, nama saya Linda Sarimuti Harutonga. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Malam ini saya ingin melakukan wawancara kepada kakak yang berkaitan dengan tugas kuliah saya, yaitu akuntansi UMKM. Apakah kakak bisa meluangkan waktu sedikit untuk saya? Sebelumnya Kak, bisa perkenalkan diri dan nama usaha kakak? Nama saya Anggun. Ya. Usaha yang sekarang saya jalanin ini usaha laundry, yaitu Aisyah Laundry. Oke Kak. Pertanyaan pertama itu, apa saja aset tetap yang dimiliki usaha laundry kakak ini? Aset tetap yang saya miliki mesin cuci, Ya. mesin pengering, Ya. setrika uap, meja setrika, dan rak jemuran. Oke Kak. Kalau yang apakah kakak mencatat semua aset yang dimiliki dalam pembukuan usaha Kak? Ya, tapi pembukuan ini dicatat secara manual. Oke Kak. Masih secara manual ya? Iya. Bagaimana cara kakak memperoleh aset tersebut? Apakah dibeli secara tunai, kredit, atau disewa Kak? Aset yang saya miliki di usaha saya ini Uh-uh. dibeli secara tunai. Secara tunai ya Kak? Berarti nggak ada sewa atau apapun ya? Nggak ada. Oke Kak. Kalau cara pemeliharaannya tuh Kak gimana tuh aset tetapnya Kak, dan peralatan lainnya? Yang pertama, saya membersihkan mesinnya secara teratur. Iya. Kedua, menggunakan bahan kimia yang sesuai dan tidak merusak mesin. Oke Kak. Kalau yang kakak mencatat stok bahan itu seperti deterjen, plastik laundry, pewangi dan lainnya itu gimana Kak? Ya, kami mencatat stok bahan habis, pakai untuk memastikan ketersediaan yang cukup dan menghindari kehabisan stok. Oke, Kak. Kalau berapa lama umur pakai yang Anda perkirakan untuk mesin cuci atau peralatan lainnya Kak? Kemungkinan ada 5 tahunan gitu. Oh, sekitar 5 tahun lah ya Kak ya. Oke Kak. Kalau apa yang kakak lakukan gitu jika ada aset yang rusak berat atau tidak bisa digunakan lagi Kak? Saya mencoba memperbaikinya dulu, namun jika tidak bisa, Iya. saya mengganti dengan aset yang baru. Oke Kak. Kalau begitu, makasih ya Kak karena telah meluangkan waktunya untuk saya. Maaf karena mengganggu Kak malam ini, dan saya mengucapkan terima kasih Kak. Assalamualaikum. Iya, tidak mengganggu, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke Kak.